Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan pengantar teknologi informasi. Kita akan membahas pada topik kali ini mengenai information privacy. Di sini kita akan bahas beberapa hal ya mengenai privacy informasi atau information privacy ini. Jadi seperti yang saya tuliskan di sini, apa itu privacy untuk informasi? Jadi ini merupakan hak individu untuk mengendalikan informasi ya dalam pribadi masing-masing individu, termasuk bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan oleh orang lain, organisasi, atau entitas. Jadi di sini berbicara mengenai informasi di ICT juga ya. Jadi kepemilikan data pribadi, keamanan data, untuk mengakses dan memperbaiki data, pengumpulan data yang transparan dan prinsip minimisasi data. Nah, di sini di beberapa poin ini, di 5 poin ini dibicarakan mengenai privasi informasi, bagaimana kepemilikan data itu ada hak akses ataupun privasi di masing-masing individu, baik dia ketika bekerja ya di sebuah perusahaan, kemudian keamanan datanya itu harus dipertimbangkan ya ketika dia bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian hak akses untuk mengakses dan memperbaiki data. Di sini juga dia mempunyai privilege nantinya untuk hak akses ya. Kemudian pengumpulan data yang transparan ini berkaitan nanti untuk data-data yang kita buat ataupun kita kerjakan untuk sebuah perusahaan ya. Skalanya ya bisa individu, perusahaan ataupun skala yang lain gitu ya. Kemudian ada prinsip minimisasi, ini bagaimana kita minimisasi ya penggunaan dari data. Jadi berbicara untuk mengefisienkan di sini ya, untuk minimisasi data ini, bagaimana data itu baiknya kita reduce, kita kurangi ketika kita misalnya yang tidak penting itu harus kita publikasi ataupun tidak gitu ya. Nah, kemudian privasi informasi ini dalam penggunaan perangkat IT ada beberapa aspek yang sangat penting dalam menjaga hak individu terhadap data-data pribadi individu itu sendiri ya. Yang pertama itu ada pengumpulan data yang sesuai, kemudian ada perlindungan data ya, kemudian ada penghapusan data yang tidak diperlukan, pelatihan pengguna, kepatuhan dan regulasi, audit dan pemeriksaan pengembangan etika data. Nah, ini biasanya diterapkan di perusahaan terutama ya atau korporasi. Beberapa pengumpulan data yang tidak sesuai ini akan dilakukan biasanya di sebuah perusahaan secara berkala. Baik perlindungan data ini biasanya secara real time ya, kemudian penghapusan data yang tidak diperlukan ini secara berkala, ini pelatihan pengguna. Jadi bagaimana nanti ada departemen ya, misalnya kita sebut departemen IT, itu melakukan edukasi ke departemen lain gitu ya. Misalnya departemen XR-nya, ada departemen procurement, ya, kemudian ada departemen misalnya finance-nya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Itu harus dilakukan edukasi dalam bagaimana diterapkannya privasi informasi ini ya. Biasanya sudah ada Gatebook ya, Gatebook ataupun work instruction-nya ya, atau WI-nya. Kemudian di sini saya contohkan ada di Spotify ini. Spotify ini berupa salah satunya kegunaannya untuk ini ya, podcast ya. Di sini ada kebijakan privasi untuk Spotify ini, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Spotify ini. Kita bisa lihat di sini beberapa poin yang diterapkan oleh Spotify ini tentang kebijakan, kemudian tentang kontrol data pribadi, tujuan data pribadi yang dikumpulkan, tujuannya ketika menggunakan data pribadi, berbagi data pribadi, penyimpanan data, transfer ke negara lain, menjaga keamanan data pribadi.
Ya ini sudah publik ya, sudah publik. Jadi kita harus memang hati-hati ketika kita membuat akun ataupun ini ya profil kita di sebuah link atau di sebuah situs, itu harus kita jaga atau kita perlu waspada atau kita eh, baca ataupun telah terlebih dahulu, karena bisa jadi seperti ini, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan data kita itu terpublish ya. Karena salah satunya yang paling riskan itu, kritikal itu ini ya, username dan password itu biasanya ya, ketika ini sudah terpublish. Karena ini setiap kita akses laman-laman atau situs itu, ini akan tersimpan ke database masing-masing situs ataupun link-link seperti media sosial yang kita gunakan ya. Nah, selanjutnya kita bicara bagaimana cara melindungi informasi data pribadi itu. Yang pertama itu banyak ya. Saya ilustrasikan seperti ini, ada yang pertama itu ada clear recent history di browser kita. Ini bisa kita centang gitu ya. Jadi bagaimana kita lakukan ini bisa kita pilih, biasanya dia per hours, per weeks atau per today gitu ya. Jadi ini ada berapa, kita isi informasi yang diperlukan ya. Jadi informasi ketika kita mengisi data sebenarnya, terutama di media sosial itu sebenarnya yang diperlukan saja kita isi, tidak perlu begitu detail ya, seperti mungkin halaman lengkap itu tidak perlu kita isi gitu. Karena memang media sosial ini, terutama yang ada di internet, itu kita tidak bisa ini kan, terutama terlebih lagi ketika kita sebagai pengguna saja, itu susah kita untuk melakukan proteksi ya. Nah ini memiliki nomor telepon yang tidak terdaftar atau tidak dipublish ya, ini biasanya agak susah karena sekarang memang beberapa, ketika kita misalnya seperti kita misalnya ini saja ya, apa namanya, membuat rekening gitu di perbankan secara online, itu kita dipoto, minta KTP dan kita harus selfie, kemudian nomor handphone dan lain-lain ya, banyak syarat administrasi yang harus kita lengkapi gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu terlalu detail sekali untuk, karena memang kekhawatiran itu kalau ke perbankannya mungkin aman gitu ya, tapi ketika terjadi attack ya ataupun penyalahgunaan di beberapa instansi tersebut ketika data kita sudah tersimpan ya. Kemudian jangan menulis nomor telepon Anda pada tanda terima tagihan atau kartu kredit, ini biasa digunakan ya ketika kita belanja shopping ya di supermarket contohnya, biasanya kita bubuhi tanda tangan di kartu printnya itu ya, kartu printnya itu kita bubuhi tanda tangan. Cuma ini yang nggak bisa kita tolak ya, tapi ada dua biasanya, kita masukkan PIN atau tanda tangan ya, ini bisa kita hindari. Membeli barang dengan uang tunai ya, ini yang kita dianjurkan atau disarankan, bukan kartu kredit atau bayar kartu ini ya. Nah poin kelima ini lihat, poin kelima ini mengenai jadi bagaimana kita bisa melihat, mengunduh salinan informasi yang terkait dengan akun Google, Facebook, Microsoft atau akun lain-lainnya ya sering kita akses. Jadi kita nonaktifkan riwayat pencariannya, ini yang dianjurkan ya. Kita nonaktifkan ya bisa seperti ini, clear recent history ini ya, kita centang, kemudian kita clear now gitu ya, supaya riwayat pencarian kita itu tidak ada lagi, tidak tersedia ya, itu lebih aman gitu. Supaya salah satunya, kalau kita tidak clear now atau biasanya ketika kita input user password ya, kalau di browser itu kita input user password ya, di browser itu pasti ada tampilan nanti keluar gitu, save now atau not now gitu, save atau not gitu, itulah ya kata-katanya. Itu ketika kita save itu termasuk bahaya ya,
karena nanti bisa disusupi oleh dari global internet ke browser kita, karena browser kita itu yang terhubung ke web server itu bisa diakses dari global internet ya. Kemudian batasi jumlah informasi yang Anda berikan ke situs web. Ini sama informasi seperti poin 1 tadi. Jadi ketika kita mengisi data di suatu, contohnya yang paling sering kita gunakan di media sosial, yaitu kita kurangilah untuk memberikan informasi detail. Karena tadi kita tidak bisa memberikan proteksi ataupun prevention ketika kita mengakses ke global internet tersebut. Ini sama tadi, menghapus riwayat penjelajahan seperti relation history ini. Ya, kemudian memfilter email melalui ISP ataupun menggunakan program anti spam. Ini banyak yang bisa kita gunakan, baik open source ya, dan juga yang berbayar gitu ya. Bisa kita gunakan. Kemudian jangan membalas spam dengan alasan apapun. Nah, biasanya seperti ini saya contohkan. Saya dapat email ini, saya nggak tahu ini juga apa artinya ya. Nah, biasanya ini ada tombol seperti ini. Biasanya kalau kita dapat email yang bahasa Indonesia itu biasanya ada penawaran ya, kayak kita dapat SMS gitu ya, ataupun WhatsApp saat ini kita dapat penawaran yang menggiurkan lah gitu ya, yang menggiurkan sehingga kita klik gitu. Nah, di sini biasanya sudah ada semacam misalnya virus ataupun yang sudah disusupi sehingga nanti mereka bisa mengakses data ataupun yang kita isi misalnya di link ini sebuah link gitu ya. Ini kita tidak usah klik-klik deh. Ini ada jelajahi web secara anonim ya, kemudian pasang firewall pribadi. Ya, jadi seperti firewall pribadi ini ya biasanya di perangkat handphone, di perangkat komputer ya, yang defaultnya itu bisa kita aktifkan gitu. Contohnya misalnya banyak ya yang firewall pribadi itu bisa kita aktifkan. Contohnya itu misalnya di Windows itu ada sistem security-nya. Di sini ada security and maintenance, kemudian ada Windows firewall-nya ini ya. Di sini kita bisa aktifkan. Di sini bisa kita aktifkan. Misalnya kita turn on atau turn off ya. Ini termasuk firewall pribadi yang ada di perangkat komputer kita ya. Selanjutnya di sini ada cookie. Cookie ini biasanya terdapat di browser ya, di browser. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui mengenai cookie ini. Bagaimana kita mengidentifikasi penyimpanan, pelacakan aktivitas, pengukuran kinerja, iklan terlarang, keamanan, penghapusan, kebijakan privasi. Nah, ini biasanya ada di laman ini ya, di laman HTTP-nya atau di sebuah browser yang perlu kita kita antisipasi gitu. Biasanya disarankan ketika kita selesai menggunakan sebuah aktivitas, setelah kita mengakses media sosial atau mengakses aplikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk bekerja, belajar, itu baiknya kita hapus karena di cookie si browser ataupun ini situs itu dia banyak yang harus kita antisipasi ya, dari 8 poin ini tadi ya. Nah, kemudian bicara mengenai information privacy, kita akan berbicara juga mengenai phishing ya. Ini banyak ya, selain tadi email ada juga dia mendapatkan ini yang disasarnya ya, informasi pribadi ya, kata sandi, nomor kartu kredit, data identifikasi pribadi ya. Biasanya ini terjadi pada email ataupun aplikasi-aplikasi yang terhubung ke internet. Ya, di sini ada ciri khasnya, email atau pesan teks palsu.
Ya, umpan phishing, tautan situs web palsu ini biasanya tadi ada dia meminta untuk mengklik link tersebut gitu ya. Permintaan informasi pribadi biasanya ini melalui telepon seluler pun sering terjadi, ataupun pada link yang kita dimintanya klik tadi, kita dimintanya misalnya mengisi data pribadi, kemudian ketidakamanan data. Nah, di tahun 2020 ini pusat cyber nasional ini di Indonesia ya, ada mendeteksi terjadinya email phishing ini sebanyak 2.559 kasus ya. Jadi bisa dilihat di sini detailnya dari Maret sampai Mei sebanyak 55-53%. Nah, email phishing ini bisa dilihat ya. Biasanya kalau di Gmail itu bisa kita lihat di spamnya, di menu spamnya ini bisa kita lihat biasanya dia memberikan ataupun meminta pengisi data, menawarkan penawaran gitu ya. Nah, di sini berdasarkan APWG nih, ya di sini kita bisa buka di situs ini. Phishing activity trendsnya sampai 2022 di minggu ketiga ini ya, bisa dilihat di finance institution ya, di finance ini lebih banyak, kemudian ada di cloud ya, kemudian ada di payment dan e-commerce, kemudian di logistik, kemudian ini di telekom, di perusahaan ya. Nah, di sini ada di cryptocurrency, biasanya ini untuk bisa jadi judi-judi online mungkin ya. Kemudian ada sini yang tidak terdeteksi ya. Jadi paling dominan itu di finance ini ya, bisa jadi asuransi, perbankan seperti itu ya. Terjadinya aktivitas si phishing ini. Tujuannya yaitu untuk identifikasi data-data kita gitu ya, sehingga kita bisa biasanya yang mungkin mereka sasar, biasanya yang mereka ketahui ataupun tidak mereka ketahui karena mereka mengirimkannya secara broadcast ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut content filtering. Ini berkaitan bagaimana mengantisipasi tadi ya, beberapa hal yang disebutkan di atas tadi mengenai informasi privasi. Jadi content filtering ini merupakan praktik atau implementasi yang digunakan untuk mengontrol, kita batasi, kita pantau akses ke pengguna konten tertentu di internet. Ini biasanya kita terapkan atau diterapkan di Departemen IT, bagaimana mereka mengontrol ya, membatasi dan memantau akses pengguna. Jadi pengguna-pengguna di sini saya ilustrasikan seperti topologi kali ini. Jadi ini customer A, customer B, customer C ini itu bisa dikontrol gitu ya. Kemudian di limit ya, kemudian di monitoring ya, di monitoring aktivitasnya ya. Misalnya komputer A ini membuka dalam satu hari ini membuka situs apa saja aktivitas yang dilakukannya itu bisa dilakukan ya. Di sini saya tuliskan ada berikut beberapa aplikasi umum dari content filtering. Ada keamanan jaringan, pengendalian akses, peningkatan produktivitas, kepatuhan keamanan. Di sini ada keamanan jaringan, ada filtering, malware, pencegahan serangan DDoS, kemudian filter spam, ya. Kemudian pengendalian akses itu blokir situs web yang tidak pantas, misalnya judi online atau yang lain yang tidak baik ketika kita gunakan ya. Pengendalian orang tua ini termasuk salah satu yang sangat penting. Kemudian peningkatan produktivitas, pengurangan akses ke situs media sosial ini harus kita kurangi ya. Pengendalian proses, kepatuhan dan keamanan data. Di sini ada pengendalian aliran informasi, pengendalian email yang mengandung data sensitif ya. Nah, kesemua ini merupakan aplikasi yang bisa kita terapkan di dalam content filtering. Bisa untuk di rumah kita terapkan, tapi memang kita harus mempunyai keahlian terutama dan perangkat-perangkat yang support untuk content filtering ini. Seperti di sini saya ilustrasikan ya,
ada SOHO, ada corporate ya, bagaimana mereka menerapkan firewall. Firewall ini bisa terdiri dari ini semua ya, dari keamanan jaringan, pengendalian akses, peningkatan produktivitas, kepatuhan dan keamanan. Mereka juga menerapkan VPN antar pengguna ya, menggunakan perangkat mereka bukan yang berhubung ke internet itu untuk yang disebut VPN ini. VPN ini dibentuk mereka untuk melewati internet ini untuk lebih secure ya nantinya. Kemudian ada beberapa perangkat yang bisa kita gunakan, ini produk-produk sebuah perusahaan, ada Fortinet atau DNS, kalau Cisco itu namanya Cisco Umbrella ya. Ini bisa kita terapkan untuk ke semua konten filtering ini. Jadi bagaimana kita membatasi hak akses, bagaimana kita mengkontrol, kemudian bagaimana kita lihat ya, monitoring atau pantau penggunaan dari masing-masing user ya. Biasanya user yang ada di perusahaan. Untuk apa? Tujuannya ya tadi untuk mengurangi ancaman ataupun paling tidak meminimalisir ya ancaman dari global internet. Kemudian di sini ada web filtering software. Di sini banyak juga untuk web filtering. Kegunaannya itu seperti ini ya. Salah satunya yang sering kita temukan, situs web diblokir. Ini bisa kita gunakan dengan beberapa software web filtering ya. Bisa menggunakan Symantec, McAfee ya, Barracuda, Kaspersky ya, menggunakan Scalar, Internet Access, Norton, OpenDNS, Suite ya. Beberapa web filtering software ini bisa kita gunakan. Jadi ketika ada user ya, ada user pengguna mengakses link-link yang kita tidak izinkan atau kita permit ya, ada yang kita permit, ada yang kita blok atau deny ya, ada yang kita deny atau blok ya. Sorry ya, ini ada yang kita deny ya. Ini bisa kita gunakan ya. Banyak lagi ini termasuk rules yang kita bisa gunakan di beberapa software web filtering ini ya. Ini beberapa poin yang bisa kita beberapa software dan aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya seperti ini yang kita temukan ketika kita menggunakan misalnya IndiHome ya, di rumah kita misalnya seperti itu ya. Cukup sekian untuk penjelasan mengenai information privacy atau informasi yang bersifat pribadi terutama ya di pengantar teknologi informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.